Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. NU tentu saja ini akan menjadi rebutan begitu banyak calon presiden di 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Caimin berpeluang rebut suara Nahdlatul Ulama untuk Anies, Ketua PBNU. Tak ada calon atas nama NU. Tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon-calon presiden. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, dan silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Kalau kita perhatikan Caimin memang dari dulu kan buat targetnya itu nyundul langit sebenarnya dia itu gitu. Tapi karena itu pribadi yang dia akan harapkan seperti itu, ya silakan. Walaupun kita melihat prestasinya apa dia gitu. Wong dia ngambil PKB aja dia ambil dari pamannya sendiri, Gus Dur kan kita tahu pertikaian itu gitu. Jadi itu menjadi catatan juga buat orang-orang NU khususnya. Kalau sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ketua Umum PBNU, bahwasanya posisi mendukung atau merestui siapapun calon kandidat presiden dan wakil presiden. Secara resmi PBNU telah menetapkan untuk kembali kepada kita. Artinya PBNU tidak akan cawe-cawe lagi di bidang politik secara langsung. Bahwasanya urusan pencapresan pilihan ini akan menjadi hak masing-masing warga NU di setiap tingkatannya. Punya kepentingan untuk melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh kunci yang mampu mengorkestrasi dan mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Mayoritas itu seksi. NU itu adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Sebagaimana halnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu seksi. Ini adalah battlegrounds dari jumlah populasi pemilih yang hampir 50%. NU tentu saja ini akan menjadi rebutan begitu banyak calon presiden di 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Karena memang sejak awal suara NU itu tidak pernah konsolidatif kepada salah satu orang, tapi dia terdistribusi ke banyak orang. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya kalau buat saya sih itu positif ya, supaya masyarakat kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang berpotensi perpecahan seperti itu. Tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Apakah Caimin berpeluang merebut suara Nahdlatul Ulama untuk Anies Baswedan setelah deklarasi Capres-Cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu 2 bulan 9 2023. Sementara itu Ketua PBNU Gus Yahya menegaskan tidak ada Capres-Cawapres atas nama Nahdlatul Ulama. Pernyataan Ketua PBNU merespon klaim PKB yang menyebut dorongan Caimin sebagai Cawapres atas restu Nahdlatul Ulama. Diketahui PBNU menggelar konferensi pers di hari yang sama dengan deklarasi Anies Caimin sebagai pasangan Cawapres dan Capres. Memang PBNU tak spesifik membahas pencalonan Caimin, tapi menyinggung perihal pengakuan PKB yang turut menyeret-nyeret nama Kiai Nahdlatul Ulama.
Dikutip Tribun Kaltim.co dari Kompas.com, PKB melalui sekjennya Hasanuddin Wahid mengatakan duet Anies Caimin mendapatkan restu dan persetujuan dari para Kiai NU. Hal itu disampaikan Hasanuddin usai rapat pleno DPP PKB finalisasi Anies Caimin di PW PKB Jatim Jumat 1 bulan 9 2023. Sejak 3 hari lalu kami sudah sowan ke sejumlah kiai dan ulama NU. Hasilnya mereka setuju dan budal Gus, katanya. Budal Gus dalam istilah Jawa bisa diartikan berangkat Gus, yakni mempersilahkan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia mengatakan klaim tersebut sama sekali tidak benar karena PBNU tak pernah membicarakan perihal capres-cawapres. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, kata Gus Yahya. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, sambung dia. Gus Yahya mempersilahkan setiap partai politik dan bakal capres dan capres yang akan berkontestasi dengan cara yang baik. Dia menambahkan PBNU tidak menunjukkan atau mendukung calon tertentu dalam pemilihan presiden kali ini. Parpol silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU, katanya. Masih perlu diulang lagi, jadi kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU, katanya. Gus Yahya juga menyebutkan pihaknya merupakan basis kelompok Islam yang terbesar. Namun bukan berarti para warga NU merupakan orang-orang yang mudah diseret ke dalam arus politik praktis. Ya, orang tahu NU ini punya warga yang banyak sekali. Basisnya sangat luas. Survei terakhir dari lembaga survei Al-Farai misalnya menyebutkan bahwa 59,2% mengaku sebagai pengikut NU, kata Gus Yahya seperti dikutip Tribun Kaltim.co dari tribunnews.com. Di artikel berjudul Gus Yahya pastikan tidak ada pasangan capres-cawapres atas nama NU. Masih perlu saya ulangi. Namun dengan banyaknya jumlah warga NU belum tentu mereka dapat diseret seperti kebu untuk dipolitisasi. Cuma sekarang mindset orang itu masih banyak warga NU ini kebu-kebu ya, disuruh ibunya ke sana kemari gampang, dan itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU, tuturnya. Saat ini warga NU disebut Gus Yahya sudah cerdas dan terdidik sehingga mengerti dari apa yang mereka butuhkan dan lakukan. Warga NU ini yang warga yang cerdas, sudah terdidik semua, mereka tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang layak, apa yang tidak. Mereka bisa milih orang, jelas Gus Yahya.